Aku kira kamu tidak punya nyali kalau begitu. Priscilia sudah kenal Dimas sebelumnya. Pria ini sedikit merasa benar sendiri dan tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Dia menambahkan, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Kita akan bicara besok. Dimas menambahkan, Nona, kenapa Anda tidak membawa anak itu bersamamu dan kita bisa makan malam bersama? Jika dia berhasil dalam hal ini, tuannya akan menghadiahinya dengan baik. Di masa depan, ketika tuannya naik tahta, hidupnya akan lebih baik. Namun, perkataan Priscilia membuyarkan mimpinya. Priscilia meliriknya dan berkata, jika kamu ingin makan malam bersama kami, antrilah. Setelah beberapa tahun, mungkin giliranmu. Setelah itu, dia naik ke kereta dirga dan pergi dengan angkuh. Dia masih sangat sombong, namun sangat cantik. Dimas melihat ke belakang Priscilia dan berkomentar, sayangnya, Agam berhasil menguasainya. Saat dia berbicara, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tiba-tiba menggigil. Cuacanya sangat bagus hari ini. Matahari bersinar dan cuacanya indah. Kenapa dia tiba-tiba merasa kedinginan? Apakah cuacanya berubah? Pikir Dimas. Ketika dia menoleh ke belakang, dia mengerti mengapa dia merasa merinding. Tuannya menatapnya dengan ketidakpuasan, dan matanya tampak seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tuan muda ketiga, itu saya. Sialan, bagaimana dia bisa melupakan tujuan tuannya? Dia menggoda Priscilia. Jelas tuannya akan marah. Dimas buru-buru membela diri, Tuan muda ketiga, kami baru saja tiba di sini dan sudah melihat Putri Direktur Randy. Kami sangat beruntung. David tidak berkata apa-apa. Dia memandang Putri Keci, yang sudah berada jauh. Dia tidak memalingkan muka sampai wawasannya benar-benar hilang. Dimas menyeka keringat dinginnya dan berkata, Tuan muda ketiga, jangan khawatir. Kami pasti bisa menyelinap ke pernikahan besok. David melirik Dimas dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dimas segera mengikutinya dan berkata, Tuan muda ketiga, selain menyelinap masuk, saya pasti akan berusaha agar Anda bertemu gadis itu. Saya berjanji, jika tuannya tidak dapat melihat anak itu besok, dia bisa saja melupakan pekerjaan dan kehidupannya. Sungguh sebuah tragedi, dia berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Ayahnya adalah seorang pejabat senior di pemerintahan, dan dia adalah seorang diplomat yang sangat terkenal. Mengapa dia menjadi asisten kecil seseorang dan tidak memiliki kekuatannya sendiri? Asisten kecil, Dimas merasa risih dengan label itu. Tidak, aku adalah Master Dimas. Bagaimana aku bisa menjadi asisten kecil seseorang? Apa salahku? Dimas tampak seperti hendak menangis. Dia bekerja sangat keras. Bukan saja dia tidak mendapat apresiasi apapun dari materinya, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Aduh, saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia tidak melihat bahwa David tiba-tiba berhenti di depannya dan dia menabrak David. Ya Tuhan, aku benar-benar menginjak kakinya kali ini. Dimas berpikir dengan cemas. Dimas, apakah kamu tidak bahagia dan tidak mau bekerja denganku? David mengangkat alisnya dan menatap tajam ke arah Dimas yang kesakitan. Tuan muda ketiga, bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Anda adalah atasan saya. Saya bersedia bekerja untuk Anda. Dimas menjawab dengan cepat. Anda mungkin juga menjadi presiden masa depan kami, pikirnya dalam hati. Sebagai seorang diplomat, menjadi fasih adalah keahliannya yang terbesar. Kami akan pergi ke pesta pernikahan besok dan bertindak sesuai dengan keadaan. Kami tidak bisa main-main. David memberi perintah dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama identitasnya tidak boleh diungkapkan. Jadi dia harus menghindari semua orang melihat putri kecil. Kedua,
dia tidak bisa menakuti putri kecil. Ini adalah hal yang paling penting. Para tamu dan wartawan undangan sudah tiba di tempat pernikahan. Semua orang menunggu untuk menyaksikan pernikahan abad ini besok. Namun, Putri Bramasta, salah satu bintang utama acara tersebut, masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, dia sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai bersama Randy sambil mengamati dan mendengarkan deburan ombak laut. "Tuan Randy, saya mohon, tolong izinkan saya melepas sepatu saya dan berjalan." Putri Bramasta ada di pantai, tapi dia tidak bisa pergi ke laut. Randy tidak mengizinkannya memasuki laut karena kesehatannya yang buruk. Dia hanya bisa melihat orang lain bermain di dekat laut. Saat dia mendengar permohonan Putri Bramasta, dia tidak menolaknya tanpa alasan. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Putri Bramasta mengangguk berulang kali, dan bersandar pada Randy dengan penuh kasih. "Kamu adalah orang yang paling masuk akal. Kamu pasti akan memenuhi permintaanku." "Oke." Randy langsung menyetujuinya. "Benarkah?" Putri Bramasta sangat gembira hingga dia hampir bersorak. Dia tidak percaya Randy yang tadinya begitu gigih, akan menyetujui permohonannya sekarang. Izinnya bisa membuatnya bersemangat seperti anak kecil. Hati Randy luluh. Dia tersenyum dan berkata, "Lepaskan sepatumu." Putri Bramasta segera melepas sepatunya karena dia khawatir Randy akan segera menarik kembali kata-katanya. Dia meraih tangannya dan memberinya senyuman cerah. "Randy, ayo pergi." Namun, Randy membuang tangannya dan mengambil langkah kecil ke depan. Dia berjongkok dan berkata, "Ayo." Putri Bramasta tidak mengerti. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia berkata, "Aku akan menggendongmu." Dia masih khawatir dia berada di air laut, tapi dia tidak tahan melihatnya kecewa, jadi dia berpikir membawanya ke laut adalah ide yang bagus. "Tidak perlu." Putri Bramasta melihat sekeliling dan menemukan ada banyak orang di pantai, dan mereka diikuti oleh banyak pengawal. Dia merasa malu. "Suamimu sedang menggendongmu. Apa yang membuatmu malu?" Dia tahu sekilas apa yang dia pikirkan. "Kamu bukan suamiku. Mereka telah bercerai sebelumnya. Jadi secara teknis, mereka belum menikah secara sah." Memikirkan perbuatannya beberapa bulan lalu, yang akhirnya sangat menyakitinya, Putri Bramasta mulai merasa tidak nyaman lagi. "Bukan aku." Randy tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. "Kita masih bercerai." Putri Bramasta menunduk dan berkata dengan lembut. Dia sangat gugup hingga jari-jarinya memutar sudut bajunya. Bodoh. Terkadang, wanita konyol ini sangat bodoh. Ia bahkan tidak bisa membedakan akta cerai palsu dengan yang asli. Dia sangat mudah tertipu. "Aku minta maaf." Dia tahu betapa bodohnya tindakannya. Dia diancam oleh orang lain, dan mengira dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia melakukan hal bodoh seperti itu. Melihat penyesalan di wajahnya, Randy memeluknya dan mencium keningnya. "Bodoh, kamu adalah istriku. Ini tidak pernah berubah." Putri Bramasta memasang ekspresi bingung di wajahnya. Randy mencubit wajahnya dan berkata, "Pria yang memproses perceraian kita adalah salah satu anak buahku. Itu akta cerai itu palsu. Kita masih menikah secara sah." Putri Bramasta terkejut sekaligus bahagia, namun lambat laun, dia merasa semakin buruk. Ternyata banyak hal yang dilakukan Randy untuk melindungi pernikahan mereka. Namun, pada awalnya dia mengira dia tidak peduli dengan pernikahan mereka. Itulah sebabnya dia menyetujui permintaan cerai begitu cepat. "Majulah." Randy berjongkok lagi. "Oke." Putri Bramasta naik ke punggungnya dengan wajah menempel lembut ke punggungnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. "Letakkan tanganmu di leherku," kata Randy. "Oke." Putri Bramasta melakukan apa yang diperintahkan dengan patuh. Randy jauh lebih tinggi darinya.
Setelah Putri Bramasta bangkit, dia merasakan penglihatannya tiba-tiba melebar dan dia bisa melihat lebih jauh. Randy menggendongnya di punggungnya semudah menggendong anak kecil. Dia berjalan dengan mantap, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia mendekat ke telinganya, "Tuan Randy yang manis, terima kasih." Randy berkata, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, dengarkan saja aku dan jaga dirimu baik-baik." "Baik Tuan." Dia tersenyum, dan senyumnya seterang matahari, tapi dia tidak bisa melihatnya. Suaminya baik sekali padanya. "Lihat dirimu, itu sulit untuk membuatmu berjalan bersamaku." Seorang pejalan kaki berkomentar, "Jika kamu secantik dia, aku juga bersedia melakukannya," jawab pria itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.